Kita masuk ke video kedua mengenai dana pensiun. Aku pernah baca sih, itu namanya perjanjian investasi yang sumbernya diambil dari potongan gaji karyawan atau trust plan secara spesifik bagi pihak-pihak tertentu. Jadi umumnya dana pensiun ini ya untuk PNS misalnya atau untuk pekerja-pekerja. Sekarang di swasta udah ada kan mengenai dana pensiun itu sendiri kan. Nah kalau menurutmu gimana, Nuk? Untuk dana pensiun sendiri, menurutku pribadi sama seperti asuransi, ketika kita sudah mulai bekerja, kita perlu menyusun dana pensiun gitu. Either mungkin dari teman-teman yang udah kerja sekarang, dari perusahaannya itu sudah mengcover atau mungkin akan memberikan dana pensiun. Tapi menurutku pribadi, tergantung benefit dana pensiun yang teman-teman dapatkan ketika kerja gitu. Let's say mungkin bisa dapat 5 juta per bulan. Terus mungkin teman-teman bilang kayak, oh mungkin 5 juta itu nanti setelah pensiun itu masih kurang, jadi bisa dipersiapkan dari dana pensiun yang akan didapatkan gitu. Jadi mungkin bisa ditabung juga, entah itu mungkin dari investasi dan lain sebagainya gitu. Dan menurutku dana pensiun itu juga perlu dipersiapkan agar nanti ketika kita sudah pensiun dan tidak bisa menghasilkan uang, kita nggak merepotkan anak-anak kita gitu. Jadi mungkin istilahnya itu memutuskan generation gitu kali ya Bram. Jadi kita nggak akan tergantung ke anak kita atau mungkin ke orang lain. Jadi secara tidak langsung tidak merepotkan gitu Bram. Berarti ini ya, memang tujuan dari dana pensiun itu sebagai jaminan di hari tua nanti ya, kalau misalnya kita udah di usia nggak produktif, tapi kita masih mendapatkan pendapatan yang untuk kita bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi tidak membebani generasi bawah kita gitu. Nah sebenarnya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 mengenai dana pensiun, yakni adalah dana yang dikelola oleh lembaga keuangan berupa trust funding untuk memberikan manfaat pada pekerja akibat kematian, cacat, ataupun pensiun sebagai bentuk penghargaan ekonomi dan sosial dari tempat kerja atau lembaga keuangan independen. Nah, berarti kan kita melihat bahwa dikategorikan menjadi 3 ya, adanya kematian, cacat, atau pensiun. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah dana pensiun ini hanya bisa dicairkan atau hanya bisa diterima apabila memenuhi salah satu dari 3 kriteria tersebut? Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku iya. Jadi either mungkin teman-teman ada punya saudara ataupun kenalan terus mengalami 3 kondisi yang tadi Bram sudah sempat mention, itu menurutku bisa dicairkan. Menurutmu gimana Bram? Apakah ada opini lain kalau misalnya itu nggak bisa dicairkan? Atau mungkin kamu punya pengalaman nggak? Ini sih, kalau misalnya mengenai dana pensiun itu kan terbagi menjadi 3 kriteria itu tadi ya. Tapi menurutku yang perlu paling kita soroti adalah yang bagian ketiga mengenai pensiun. Kan bisa dicairkan atau tidak, itu ditentukan oleh batas usia dari orang tersebut, menentukan dia mendapat dana pensiun atau enggak kan. Ya misalnya nih, pensiun usia normal, berarti kan dia usia 65 tahun gitu kan. Atau pensiun dipercepat, pensiun dini, berarti dia usia 50 sampai 60 tahun. Atau dia pensiun yang ditunda, berarti artinya dia belum bisa memperoleh manfaat dari dana pensiun tersebut karena usianya masih belum mencukupi batas minimal dari perolehan dana pensiun itu. Ini juga merupakan suatu level up lah atau upgrade dari mana yang dulunya dana pensiun ini dikelola oleh DPPK atau dana pensiun pemberi kerja, yaitu yayasan non-profit kan. Yang sekarang diubah menjadi DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, yang kayak misalnya bank dan juga asuransi yang kayak udah kita jelaskan di video sebelumnya. Terus ada yang mau kutanyakan sih, no? Kalau misalnya mengenai dana pensiun nih, kan ini mirip-mirip pengambilannya seperti asuransi, mirip-mirip premi lah, tapi namanya iuran pasti dan manfaat pasti gitu. Menurutmu ini bisa disamakan atau dibedakan atau gimana? Manfaat pasti sama iuran pasti itu worth it gak sih sama pegawai? Kalau misal dia udah gaji sekian harus dipotong manfaat pasti, iuran pasti, terus ntar masuk ke dana pensiun, terus sekian masuk ke asuransi apa, sekian untuk bayar apa gitu, lama-lama habis dong gajinya. Oke, jadi kalau ini menurutku pribadi ya, jadi misalnya
aku masuk ke satu perusahaan, terus dari perusahaan tersebut itu ngerincin kalau misalnya kayak gajiku akan dipotong untuk pajak sekian persen, kemudian akan uangnya akan dialokasikan ke dana pensiun sekian persen dan lain sebagainya. Menurutku pribadi, kalau misalnya orang yang nggak bisa nabung dan nggak bisa tahan godaan untuk beli segala macam, menurut itu worth it. Jadi kayak secara tidak langsung kita didisiplinkan untuk bisa menabung untuk dana pensiun. Tuh. Mungkin beda cerita kalau misalnya ada orang yang mungkin udah paham sama investasi atau mungkin paham dengan pasar keuangan ataupun pasar modal, dan dia mungkin bisa ngelihat kayak oke, dengan potongan tersebut aku bisa menghasilkan jauh lebih besar dibandingkan dari lembaga dana pensiun tersebut dia berikan gitu. Jadi menurutku I think it depend sama orangnya, apakah bisa mengatur keuangan atau enggak, sama bisa paham nggak pasar keuangan dan pasar modal gitu. Tapi untuk secara general dana pensiun itu menurutku sangat-sangat penting. Itu either itu mungkin dikelola atau mungkin kita sendiri itu nabung untuk dana pensiun gitu. Tapi menurutku secara general harusnya fair-fair aja sih Bram. Kalau misalnya dipotong dari gaji untuk sekian persen, asal jelas berapa hasil dana pensiun yang kita dapatkan, kemudian umur berapa dan lain sebagainya. Gitu. Berarti ini ya memang ada kaitannya sedikit antara asuransi dan dana pensiun, sama-sama untuk manajemen keuangan lah ya untuk para pegawai ini, biar uangnya tuh nggak langsung hilang untuk membeli ini itu sebagai macam, tapi bisa untuk jangka panjang ya, untuk masa tua, kesehatan, untuk nanti saat sakit dan sebagainya macam gitu ya. Nah, tapi aku juga ini curious atau ingin bertanya-tanya mengenai kalau misalnya nih dana asuransi kan tadi berkaitannya dengan DPLK, itu dana pensiun lembaga keuangan, ada jenisnya bank sama asuransi. Berarti kan dana pensiun ini juga bisa diperoleh atau disediakan oleh perbankan gitu kan. Nah, menurutmu ada nggak kaitannya atau relevansinya antara dana pensiun yang kita peroleh di tempat kerja dengan dana pensiun yang disediakan oleh perbankan misalnya? Padahal perbankan sendiri ada yang dibagi dua kan, perbankan konvensional sama perbankan syariah. Nah, apa nggak tambah ini nih ribet nih, ada dana pensiun di sini, dana pensiun di situ, dana pensiun di sana ya, mana ya? Oke, jadi mungkin ini tergantung juga sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang teman-teman muslim gitu ya, mungkin yang ingin menerapkan hukum Islam ya, it will be better kalau misalnya mengikuti asuransi yang berhubungan dengan yang menerapkan nilai-nilai syariah gitu. Jadi entah itu mungkin dari klausulnya atau mungkin dan lain sebagainya tidak melanggar nilai-nilai yang ada di agama Islam gitu. Itu sih Bram menurutku. Cuma kembali lagi ke teman-teman ya, mau pilihnya gimana, kemudian potongannya berapa dan lain sebagainya. Karena kan mungkin correct me if I'm wrong ya teman-teman ya. Ini disclaimer sependek pengetahuanku, kayaknya itu berbeda-beda. Bener nggak sih Bram? Antara mungkin let's say dari bank yang satu dengan bank yang lain dengan potongan yang sama setiap bulan dan jangka waktu yang sama akan menghasilkan imbalan yang berbeda. Menurutmu iya nggak Bram? Iya sih, bener sih. Menurutku itu relate sih. Karena aku pernah baca, karena mungkin kita bagi menjadi dua ya, perbankan konvensional sama perbankan syariah. Betul. Ya kan? Karena kalau perbankan konvensional biasanya mereka mainnya di bunga, terus kenaikan kecil-kecil gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang di syariah ini, kalau sebacaku itu menggunakan prinsip bagi hasil. Jadi mereka nggak mau menaikkan bunga, kayak misalnya ada suatu pinjaman, misal kita pinjam 1 juta, nanti kembalikannya 1.050.000. Nah, kalau di perbankan syariah ini nggak mau. Jadi bagi hasil ya, misalnya pinjam 1 juta, ya kembalikannya 1 juta kan. Makanya kalau misalnya kita lihat dana pensiun di perbankan syariah, yaitu dia dikumpulkan dananya, kemudian dia mungkin diinvestasikan kemana. Nah, kalau aku baca nih, investasi dari dana pensiun itu 70%, lebih dari 70% dana pensiun dikelola oleh DPLK melalui investasi menggunakan deposito berjangka, sertifikat berharga, atau surat berharga yang bisa returnnya itu stabil. Jadi aman, liquid, dan returnnya stabil. Jadi
seperti mengelompokkan dana untuk dana pensiun kan. Nah, sambil menunggu orang-orang itu pensiun, diolahlah itu dananya untuk investasi supaya naik kan harganya. Bisa memberi keuntungan juga untuk DPLK, tapi nanti bisa sebagai tambahan juga bagi pihak-pihak yang menerima dana pensiun. Jadi nggak terpotong atau nggak tergerus lah oleh namanya inflasi gitu misalnya. Itu sih no, kalau menurutku. Mengenai dana pensiun syariah gitu. Kita coba terjun sedikit ke bidang-bidang syariah berkaitan beririsan dengan hukum Islam misalnya. Oke. Aku baca di jurnal 2025. Dia mengatakan bahwa dana pensiun syariah ini paling terbelakang karena regulasi dan strategi ini dalam pengembangan dana pensiun syariah sangat minimal dan tidak spesifik. Artinya, di Indonesia, pengaturan mengenai dana pensiun, apalagi dana pensiun syariah, masih minimal atau belum diatur atau belum ditulis secara spesifik mengenai menjadi undang-undang tertentu. Undang-undang dana pensiun syariah misalnya, itu belum ada. Nah, maka perkembangannya itu masih sangat terbatas dan masih terbelakang lah dibandingkan lembaga keuangan non-bank lainnya, kayak misalnya asuransi tadi, atau misalnya investasi-investasi yang lain. Jadi yang paling bawah tingkatannya adalah dana pensiun syariah. Nah, didukung juga buktinya dengan lembaga-lembaga pengelola dana pensiun syariah ini. Hanya terdapat sedikit aja, kayak misalnya Bank Muamalat Indonesia, Manulife, sama Allianz. Nah, kenapa? Karena disebutkan perkembangannya ini lamban. Karena keterbatasan regulasi tadi, belum diatur secara jelas dan spesifik oleh negara, tata kelola dana pensiunnya belum jelas, dan kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dana pensiun ini untuk masa tua nanti. Gitu. Nah, kalau menurutmu gimana? Ada nggak sih prospek atau masa depan untuk dana pensiun itu sendiri, terutama di dana pensiun syariah, apakah masih bisa berkembang di Indonesia atau ya udahlah gitu-gitu aja, lebih banyak yang menarik yang lain? Oke, jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang dana pensiun syariah, karena Indonesia mayoritas kan penduduknya itu beragama Islam. Salah satu yang tadi Bram sempat mention, salah satu bottleneck ataupun kendala kenapa sebenarnya perkembangan dari dana pensiun syariah ini tidak berkembang adalah awareness. Jadi menurut pribadi, lebih tepat bahasa tepatnya adalah meningkatkan awareness dari teman-teman Muslim yang seharusnya menggunakan dana pensiun syariah. Karena kan setauku, ya tadi sempat Bram mention kalau misalnya dana pensiun syariah ini kan menerapkan bebas riba, mudaharabah atau mungkin bagi hasil, wakalah dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut pribadi sebenarnya marketnya udah ada, tinggal awareness masyarakatnya aja sih Bram yang ditingkatkan. Pertama tentang pentingnya dana pensiun, terus yang kedua adalah lebih mengarahkan dari dana pensiun konvensional ke dana pensiun yang syariah, seperti itu Bram. Oke, berarti ini ya titik beratnya pada awareness di masyarakat ya mengenai dana pensiun syariah itu tadi ya. Pentingnya dana pensiun dan pentingnya dana pensiun yang menerapkan syariah, seperti itu. Oke, ya mungkin juga aku mau menambahi sih, diperkuat juga dengan prinsip Good Islamic Pension Fund Governance atau apa tuh? Yang misalnya kita ini nih, secara singkatnya adalah kan namanya dana pensiun syariah lah ya, itu pasti di bawah MUI ya kan, Majelis Ulama Indonesia gitu kan. Nah, Majelis Ulama Indonesia sendiri pernah menerbitkan turunannya dari MUI itu namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, digunakan untuk meyakinkan stakeholder penerapan kaidah syariah itu berjalan dengan lancar di bidang apapun, termasuk salah satunya adalah dana pensiun gitu kan. Nah, itu digunakan untuk menghindari fraud atau kegagalan dari pengelolaan dana pensiun itu sendiri. Kemudian sebagai laporan hasil kerja itu bisa diawasi oleh auditor dan juga DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sehingga meningkatkan minat dari stakeholder, kemudian dari investor untuk masuk ke dalam dana pensiun syariah itu sendiri. Tapi ya balik lagi sih, kalau misalnya mengenai edukasi masyarakat atau social awareness dan juga peraturannya masih belum dikembangkan sampai yang terkini,
susah juga. Artinya kan pemerintah masih belum memiliki eh, prioritas untuk ke arah sana gitu kan. Padahal kalau misalnya aku lihat mengenai dana pensiun sendiri itu kan sama dengan merupakan bentuk investasi ya. Karena kan tadi kita sempat bahas mengenai dana pensiun ini, dananya dikumpulkan, kemudian dikumpulkan kita investasikan ke investasi-investasi yang stabil, yang profit gitu kan. Nah tapi salah satu kelemahan dana pensiun syariah, dia itu nggak bisa melakukan investasi langsung. Jadi kalau misalnya ada yang investasi langsung, itu harus membuat anak perusahaan atau kerjasama dengan bank, yang mungkin dalam hal ini bank syariah. Contohnya adalah investment pada bidang properti. Padahal itu kan tinggi nih profitnya kan, 20-30% kalau di properti. Tapi di dana pensiun syariah ini nggak boleh, restricted bilangnya. Nggak boleh secara langsung oleh dana pensiun syariah melakukan ke situ. Jadi harus anak perusahaan atau kerjasama dengan bank gitu. Maka mungkin dari situ jadi nggak optimal gitu ya. Jadi orang-orang lebih milihnya ya dana pensiun yang di tempat kerja atau yang konvensional kan lebih naik kan ininya kan, profitnya gitu. Sebenarnya menurutku pribadi, aku juga jujur itu baru tahu sebenarnya kalau misalnya dana pensiun syariah itu tidak bisa melakukan investasi secara langsung. Menurutmu ada alasan nggak sih, Bram? Menurutmu, opini kamu aja gitu, kenapa sebenarnya itu nggak bisa, dan kira-kira hal apa sih yang bisa dilakukan agar syariah ini tuh bisa dioptimalkan gitu? Mungkin ini ya, kalau mereka nggak berani melakukan investasi langsung ke bidang properti atau pembatasan instrumen investasi dari dana pensiun syariah itu sendiri, menurutku ada 3 hal yang mungkin menjadikan ini 3 faktor kenapa dana pensiun syariah itu terbatas sekali. Yang pertama, kita balik lagi mundur ke belakang mengenai syariah ini, dia nggak mau mengenai riba, bunga, dan lain sebagainya macam. Mungkin dia menganggap bahwa investasi kepada properti ini, karena untungnya kan 20-30% nih, mungkin dianggap di situ ada permainan laba yang tidak wajar seperti bunga atau riba misalnya. Terus yang kedua adalah mengenai undang-undang dana pensiun, kan masih lama sekali ya, 1992 belum diperbarui kan. Terus sedangkan sekarang udah tahun berapa nih, udah abad ke-21. Kalau misalnya itu tidak direvisi, maka instrumen-instrumen terkait dana pensiun, apalagi dana pensiun syariah, itu menjadi terbatas. Jadi kalau misalnya ada revisi undang-undang, nah itu mungkin akan memudahkan mereka untuk melakukan investasi tanpa membentuk anak perusahaan atau kerjasama dengan bank. Nah yang ketiga, ini yang paling penting menurutku. Dana pensiun itu dikelola oleh SDM yang ahli di bidangnya. Nah itu harusnya memenuhi atau mumpuni dengan dengan keahliannya di bidang dana pensiun syariah itu. Jadi SDM-nya ini harus nggak main-main, harus ngerti kalau misalnya syariah itu urut-urutannya seperti apa, mengerti apa itu DPS, MUI, dan sebagainya macam. Kemudian bisa meyakinkan stakeholder bahwa ini adalah bebas riba, bebas bunga, dan memenuhi prinsip syariah yang benar-benar syariah gitu. Nah, mungkin ini penutup kita di dana pensiun syariah ya. Dana pensiun syariah ini kan termasuk sebagai investasi nih. Selain sebagai asuransi juga sebagai investasi, karena pengumpulan dana yang kemudian dia diinvestasikan ke hal-hal yang profitable gitu kan. Artinya investasi dalam dana pensiun syariah ini ada kaitannya dong dengan persahaman atau surat-surat berharga atau kenaikan modal yang melibatkan stakeholder atau pemegang saham itu sendiri. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya mengenai IPO dan right issue.